Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trita Winarsi. Saya bersama teman saya yang pertama, Ainun Namiro, yang kedua Adisti Putri, yang ketiga Amanda Ismah, dan yang terakhir ada Azizah Nurul Pasha. Kami dari kelas 2A D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama akan menyampaikan materi tentang audit personalia. Definisi audit personalia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Kegunaan audit personalia yang pertama adalah mengidentifikasikan sumbangan-sumbangan departemen personalia kepada organisasi. Yang kedua, meningkatkan kesan profesional terhadap departemen personalia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme lebih besar di antara para karyawan departemen personalia. Yang keempat, menstimulasi keseragaman kebijaksanaan dan praktek-praktek personalia. Yang kelima, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab departemen personalia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah personalia kritis. Yang ketujuh, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur-prosedur personalia yang lebih efektif. Yang kedelapan, menyelesaikan keluhan-keluhan lama dengan aturan legal. Yang kesembilan, meningkatkan kesediaan untuk menerima perubahan-perubahan yang diperlukan dalam departemen personalia. Dan yang terakhir, memberikan tinjauan terhadap sistem informasi departemen. Ruang lingkup audit personalia. Yang pertama, audit fungsi personalia. Yang kedua, audit pelaksanaan manajerial. Yang ketiga, audit kepuasan karyawan. Untuk tujuan audit personalia adalah mengevaluasi kegiatan dengan maksud yang pertama, menilai efektivitas. Yang kedua, mengenali aspek-aspek yang dapat diperbaiki. Yang ketiga, mempelajari aspek tersebut secara mendalam. Dan yang terakhir, menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Audit fungsi personalia. 1. Mengidentifikasikan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan. 2. Menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh setiap kegiatan. 3. Mereview berbagai kebijaksanaan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Menentukan besarnya sampel catatan-catatan dalam sistem informasi personalia untuk mempelajari apakah kebijaksanaan dan prosedur diikuti secara benar. 5. Menyiapkan laporan audit. 6. Mengembangkan rencana tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan dalam sasaran, kebijaksanaan, dan prosedur. 7. Melaksanakan tindak lanjut untuk memastikan apakah masalah-masalah temuan audit telah dipecahkan. Audit pelaksanaan manajerial. Audit juga mereview pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan prosedur personalia oleh para manajer. Bila para manajer mengabaikan kebijaksanaan personalia atau pelanggar hukum hubungan perburuhan, audit hendaknya mengemukakan kesalahan-kesalahan tersebut agar tindakan koreksi dapat dimulai. Audit kepuasan karyawan. Departemen personalia yang efektif memenuhi baik kebutuhan-kebutuhan organisasi maupun karyawan. Bila kebutuhan-kebutuhan karyawan tidak terpuaskan, perputaran, absensi, dan kegiatan serikat karyawan cenderung meningkat. Berbagai pendekatan dan peralatan riset untuk audit. Kegiatan-kegiatan personalia dievaluasi melalui riset. Berbagai pendekatan dan peralatan riset digunakan sesuai dengan ruang lingkup audit. Berikut adalah berbagai pendekatan dan peralatan riset terapan yang umum digunakan dalam audit personalia. Pendekatan-pendekatan riset untuk audit. Yang pertama, pendekatan komparatif. Yang kedua, pendekatan wewenang dari luar, outside authority approach.
Yang ketiga, pendekatan statistik. Yang keempat, pendekatan kepatuhan, compliance approach. Dan yang terakhir, pendekatan MBO, management by objective. Peralatan-peralatan riset personalia. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, kuesioner dan survei. Yang ketiga, analisa catatan. Yang keempat, informasi eksternal. Dan yang terakhir, percobaan personalia. Laporan audit. Laporan audit personalia adalah suatu deskripsi komprehensif yang berisi hasil pengolahan temuan dari kegiatan audit personalia, yang mencakup baik penghargaan terhadap praktek-praktek efektif maupun rekomendasi bagi perbaikan praktek-praktek yang tidak efektif. Contoh laporan audit yaitu 1. Laporan untuk manajer operasi, 2. Laporan untuk manajer dalam departemen personalia, 3. Laporan untuk manajer personalia. Laporan untuk manajer operasi yaitu laporan audit untuk para manajer operasi meringkas berbagai sasaran dan tanggung jawab personalia mereka. Tujuan-tujuan mereka bisa menyangkut usaha sampai sasaran lain. Selain tujuan, juga ada tugas khusus yang dicakup manajer lini. Laporan untuk manajer dalam departemen personalia. Para manajer spesialis yang menangani penarikan dan seleksi latihan, kompensasi, dan kegiatan-kegiatan personalia lainnya juga memerlukan umpan balik. Laporan audit yang mereka terima mungkin menyebutkan berbagai bidang tertentu dengan pelaksanaan kerja buruk atau baik. Laporan untuk manajer personalia. Laporan untuk manajer personalia berisi semua informasi yang diberikan kepada para manajer lini dan manajer spesialis dalam departemen personalia. Umpan balik yang diperoleh manajer personalia. 1. Sikap para manajer operasi dan karyawan terhadap pelayanan dan benefit dari departemen personalia. 2. Masalah-masalah sumber daya manusia dan implikasi-implikasinya. 3. Berbagai rekomendasi untuk perubahan-perubahan yang diperlukan. 4. Suatu review tentang sasaran-sasaran departemen dan organisasi departemen untuk mencapai berbagai sasaran tersebut. Isi dan cara penyusunan laporan audit. 1. Judul, 2. Daftar isi, 3. Ringkasan dan kesimpulan yang terutama berguna untuk pimpinan eksekutif puncak. 4. Masalah-masalah pokok. Tujuan, audit, analisis, evaluasi, dan sebagainya. 5. Kesimpulan dan saran. 6. Tubuh yang berisi data, fakta, pandangan, serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan saran. 7. Sumber data. 8. Lampiran yang dianggap penting. Sekian dari materi yang kami bawakan, semoga dapat menambah dan membantu wawasan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.